Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Movies spesial Ramadan. Ya, kali ini kita akan bercerita tentang Umair bin Wahab, salah satu sahabat Rasulullah yang dulunya pemuka di suku Quraisy, yang kini dia masuk Islam. Kayak gitu. Jadi ada satu kata-kata Umar bin Khattab nih ke dia nih gini. Umair bin Wahab telah menjadi orang yang paling aku kasihi di antara para anakku. Begitu petikan kalimat dari Umar bin Khattab. Mau tahu kisahnya Umair bin Wahab? Yuk kita dengerin. Umair bin Wahab al-Jumahi kembali dari perang Badar dalam kondisi selamat. Akan tetapi ia pulang tanpa membawa anaknya yang bernama Wahab, karena si Wahab ini ditawan oleh kaum muslimin. Umair amat khawatir akan keselamatan si Wahab ini. Dia khawatir kaum muslimin itu akan menyiksa, lalu dengan cara yang bengis disiksanya, karena dosanya si Umair atau dosa ayahnya saat Rasulullah dakwah di Mekah dan juga para sahabatnya. Hingga akhirnya di suatu pagi Umair hendak pergi ke Masjidil Haram untuk bertawaf dan mencari keberkahan dari para berhala di sana. Sesampainya di Masjidil Haram, kemudian dia ngelihat Sofwan bin Umayyah di Hijr Ismail, kayak gitu. Lalu Umair deketin si Sofwan. "Selamat pagi." Lalu dia bilang, "Selamat pagi, wahai pemuka bangsa Quraisy." Sofwan membalas, "Selamat pagi, Abu Wahab. Duduklah agar kita dapat berbicara sejenak, sebab waktu dapat berhenti karena pembicaraan." Gitu kata Sofwan. Lalu Umair duduk. Keduanya mengenang peristiwa Badar, mengenang gimana kekalahan besar bangsa Quraisy atas Islam, kayak gitu. Di sana langsung si Umair bilang, aku amat khawatir dengan anakku. Amat khawatir dengan anakku. Aku takut mereka menyiksanya dengan bengis di sana. Lalu si Sofwan bilang, "Demi Allah, enggak ada lagi kehidupan yang lebih nikmat setelah mereka. Demi Allah, engkau benar," kata Umair. "Kalau aku enggak punya utang, kalau aku enggak khawatir akan kehidupan mereka, kalau aku enggak khawatir akan kehidupanku sendiri, aku akan pergi ke Madinah dan membunuh Muhammad. Wah, terus aku akan bilang, aku akan menyelamatkan anakku sendiri di sana, di Madinah." Dia bilang kayak gitu. Wah, Sofwan kaget kan, Umair bilang kayak gitu. Ya udah, kalau gitu hutangmu, keluargamu akan aku jamin, kayak gitu. Aku masih punya cukup uang untuk melunasi semua hutangmu, untuk menjamin keluargamu agar mereka hidup dengan tentram. Oke, kalau gitu omongan ini hanya kita aja yang tahu, kata si Sofwan. Aku jamin nggak ada yang tahu. Dengan hati yang terbakar dan bengis, si Umar bin Wahab ini menyusun rencana untuk akhirnya pergi ke Madinah. Dia udah ngasah pedang, lalu diumurin racun, dan dia minta kendaraan yang terbaik untuk pergi ke Madinah. Hingga akhirnya perjalanan menuju Madinah dia lewati dari Makkah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, lalu dia datang ke masjid. Nah, pas datang ke masjid turun dari kudanya. Dia kaget, ternyata ada Umar di situ, ada Umar bin Khattab di situ. Dia lagi cerita-cerita sama para sahabatnya tentang kemenangan Islam di perang Badar, kayak gitu. Terus habis itu mereka juga mengenang para pahlawan muslimin dari suku Muhajirin dan Ansor. Mereka juga mengingat anugerah Allah dengan kemenangan yang besar di perang Badar. Terus mereka juga mengenang Allah perlihatkan langsung kekalahan yang telak kepada kaum Quraisy, kayak gitu. Nah, pas Umar nengok, wah, yang dilihat si Umar bin Wahab. Sontak Umar bilang, "Inilah si anjing musuh Allah, Umair bin Wahab. Demi alam dan itu adalah ucapan ahli surga."
Lalu Umar menjawab, "Demi Allah, apa yang kau ucapkan itu tidak jauh berbeda dengan kami." Kayak gitu. "Aku kesini untuk memohon membebaskan tawanan yang kalian tawan." Kayak gitu. Wah, dengar kegaduhan, Rasul datang nih. Wah, ada apa ini keributan ini? Ada apa yang membawa ke sini wahai Umar? Tumben-tumbenan nih bahasan Batawi gitu, tumben-tumbenan nih. Ada apa sih wahai Umar kesini? Gitu. Rasul bilang kayak gitu. Aku kesini cuman memohon kepada kalian untuk membebaskan tawanan-tawanan dan anakku yang kalian tawan di sini. Kayak gitu. Habis itu Rasul tanya lagi, "Kamu beneran mau kesini? Berkatalah yang jujur, wahai Umair." Rasul dengan nada lembutnya, "Iya, jujur aku kesini hanya untuk memohon kepada kalian untuk membebaskan tawanan." Langsung Rasul nengok, "Lalu kenapa ada pedang terhunus yang sangat bagus di sini?" Umair mengelak, "Itu hanya pedang jelek yang gak ada manfaatnya. Aku bawa." "Benar, kalau kau kesini hanya untuk memohon pertolongan, hanya untuk memohon kebebasan daripada tawanan. Apa benar engkau dan Sofwan bin Umayyah di Masjidil Haram di dekat Hijr Ismail merencanakan pembunuhan kepadaku, bahwa si Sofwan bin Umayyah telah menjamin semua hutangmu dan menjamin semua kehidupan keluargamu dengan cara engkau membunuhku?" Langsung di situ si Umair bin Wahab kaget. "Ya Allah," dia bilang kayak gitu, kaget-kagetnya kayak kesambar petir. Kok Rasul bisa tahu ya? Kayak gitu. Padahal ini omongan cuman gua sama Sofwan yang tahu gitu. Kata dalam Umair dalam hati, bahasanya kayak gitu nih dia. Habis itu gak lama kemudian langsung, "Di saat itu juga aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Karena Umair paham bahwa gak ada lagi yang lebih tahu daripada Allah, dan Umair yakin Rasulullah SAW ini tahu langsung dari Allah. Kayak gitu. Habis itu Rasulullah SAW langsung bersabda, "Ajarkanlah saudara kalian tentang agamanya, ajarkanlah kepadanya Al-Quran, dan bebaskan tawanannya." Wah, dari situ pas Umair bin Wahab masuk Islam, kaum muslimin sangat girang. Bahkan Umar bin Khattab nih langsung bilang, "Tidak ada babi yang lebih aku cintai selain Umair bin Wahab." Tapi saat ia datang ke Rasulullah, dan mulai hari ini dia adalah orang yang paling aku cintai daripada anak-anakku sendiri. Yang tadinya benci banget, pas Umair masuk Islam, wah jadi sayang banget Umar. Terus habis itu Umair mensucikan dirinya nih dengan ajaran Islam. Dia belajar ayat Al-Quran, belajar sholat dan sebagainya. Hingga akhirnya dia lupa sama Mekah nih karena saking syahdunya di Madinah. Kayak gitu. Habis itu di lain kota di Mekah, si Sofwan bin Umayyah nih lagi sombong-sombongnya nih, bilang ke semua orang, "Bergembiralah kalian dan lupakanlah peristiwa Badar, karena berita besar akan segera datang." Wah, seneng dong, dikira si Umair nih bisa nih ngebunuh Rasulullah, dia bilang gitu. Tapi lama-lama nggak ada berita, si Sofwan gundah gulana nih, udah gelisah nih. Hingga akhirnya datang si pengelana, ditanya, "Ya Sofwan, di Madinah Umair bin Wahab setelah masuk Islam." Wah, mendengar kabar kayak gitu Sofwan sekaget-kagetnya. Mana mungkin seorang Umair bin Wahab yang aku percaya nih kalau seantero bumi orang masuk Islam, dia gak bakal masuk Islam. Sampai kayak gitu Sofwan bin Umayyah gak percayanya kalau Umar udah masuk Islam. Habis itu si Sofwan dengan kagetnya udah pasrah. Dan di lain cerita di Madinah, sedang Umair bin Wahab sendiri hampir saja menguasai agama yang baru dianutnya dan menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah baginya, sehingga
udah lama nih dia belajar Islam, dia datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku adalah orang yang selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Dahulunya, aku adalah orang yang selalu menyiksa para pemeluk Islam. Aku berharap engkau mengizinkanku untuk datang ke Mekah dan untuk berdakwah kepada kaum Quraisy agar kembali ke jalan Allah dan Rasulnya. Jika mereka menerima dakwahku, maka itu akan amat baik buat mereka. Jika mereka menolak dan berpaling dariku, maka aku akan menyiksanya, dan mereka sebagaimana aku dulu menyiksa para sahabat Rasulullah SAW. Rasul memberinya izin. Ia pun berangkat ke Mekah. Sesampainya di sana, ia datang ke rumah Safwan bin Umayyah sambil berkata, "Ya Safwan, engkau adalah salah seorang pemuka kota Mekah, seorang intelektual dari suku Quraisy. Apakah menurutmu yang telah kalian lakukan dengan beribadah kepada batu dan melakukan penjemelihan untuknya dapat diterima oleh akal untuk dijadikan agama? Sedangkan aku kini telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Sakit gak tuh? Sahabat sendiri datang digituin, tiba-tiba udah masuk Islam dengan gagahnya dan pedenya. Lalu akhirnya Umair bin Wahab dakwah di Mekah, sehingga banyak orang Mekah yang akhirnya masuk Islam karena dakwahnya Umair bin Wahab. Sekian cerita tentang Umair bin Wahab. Semoga ada manfaatnya dan kita petik hikmahnya, dan semoga beliau diterima di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.